Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu malam minggu teruntuk kamu yang sedang merindu tapi tak kunjung bertemu. Gue Anom dari podcast Teman Tidur yang berencana untuk mengisi waktu tidur lu pada malam hari ini. Ya, bahasan kita malam ini tentang hijrah, suka duka dalam hijrah. Sebenarnya ini di buku ditulis karena mau dicetak jadi buku, tapi karena nggak sempat buat nulisnya ya udah mau gimana lagi, kebanyakan malas, sedikit gerak banyak maunya. Dan mohon maaf juga sebelumnya kalau nanti di tengah pembicaraan ada suara-suara motor, karena kebetulan baru aja diomongin kebetulan rumah samping-sampingan sama jalan gitu. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamannya di podcast kali ini. Ngomong-ngomong tentang hijrah, sebuah kata yang sangat viral belakangan ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan hijrah juga telah menyebar ke berbagai kalangan, termasuk kalangan anak muda atau yang lebih akrab dikenal generasi milenial. Bukan generasi micin ya, generasi milenial gitu. Hal ini terbukti dengan banyaknya kata hijrah di sosial media dan juga banyaknya kajian, forum, komunitas hijrah yang mulai bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja semua ini adalah karunia besar dari Allah yang patut untuk kita syukuri, karena banyaknya saudara dan saudari kita yang hijrah dan kembali kepada Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hijrah sendiri adalah berpindah. Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabatnya. Dalam bahasa Arab, makna hijrah adalah berpindah tempat. Milenial mengartikan hijrah lebih kepada perubahan atau berpindah ke arah yang lebih baik dan lebih islami, seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, habits, hobi, dan lain-lain. Dan definisi hijrah dalam bahasa Arab yaitu menjauhi atau meninggalkan hal yang buruk dan menuju kehidupan yang lebih baik dan berarti. Pengertian tentang hijrah udah kayak lagi baca naskah banyak gitu ya. Oleh karena itu Al-Fakir di sini akan membahas serta memberi motivasi tentang hijrah yang semoga hal ini bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri, umum untuk kita semuanya. Amin. Pertama mungkin yang harus kita bahas dalam hijrah adalah berliku-liku, suka duka, sudut pasangnya, hormon kita atau keinginan kita untuk tetap istiqomah. Ini kadang-kadang kan banyak yang nanya, gimana sih cara istiqomah, gimana sih hijrah kok susah kak, saya kira sebelum saya hijrah tuh mudah gitu, saya kira akan jauh lebih indah dari sebelumnya gitu, ternyata kok enggak, banyak rintangan, banyak tantangan, ini saya harus gimana nih? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang juga mempertanyakan hal seperti itu. Pada saat kita memutuskan untuk hijrah, keluar dari semua hal yang negatif di sekeliling kita tentunya, bukan berarti jalan akan selalu mudah dan indah. Hijrah itu ibarat kita mendaki gunung, penuh dengan tantangan, lelah, cemas. Bukan tidak mungkin di tengah pendakian kita bimbang antara lanjut untuk sampai ke puncak atau mengalah pada keadaan dan lalu pulang. Seseorang takkan pernah merasakan indahnya ciptaan Tuhan dari puncak gunung atas pemandangan yang menakjubkan jika ia tak pernah merasakan lelahnya pendakian. Begitupun hijrah, atau singkatnya hijrah itu seperti kita memiliki kapal yang kita di sana adalah nahkodanya. Jadi kemana kapal pun itu berlabuh, sekencang apapun ombak yang nanti akan kita rasakan, inilah kita dengan semua tentang kita yang harus kita hadapi. Seringkali cacian, hinaan, serta pengasingan manusia mewarnai perjalanan hijrah.
Hanya seorang pejuang yang pantas untuk sampai ke puncak kebahagiaan. Oleh karena itu, pertama, bentuklah jiwa dan hatimu sebagai seorang pejuang yang tak pernah letih untuk berjuang. Jadi, agar nanti semua bentuk cacian, hinaan, dan cemoohan orang lain itu hanya sebagai pelajaran untuk kita tetap melangkah di hari berikutnya. Niat yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Jadi niatkanlah hijrahmu tanpa karena. Dan jika karena itu harus ada, pastikan karena itu hanya satu, karena Allah. Selain Allah, semua melukaimu, termasuk dirimu sendiri. Karena saya merasakan itu. Dan jika sudah terkumpul semua niat dalam hati, melangkahlah. Seburuk apapun kita di hari ini, kemarin, dan hari yang mungkin pernah kita lalui sebelumnya, itu bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Lalu selanjutnya, carilah guru yang bisa membimbingmu, menjadikanmu pribadi yang tangguh, dan mengajarkanmu dasar-dasar agama. Islam mewajibkan setiap dari kita yang berakal untuk menuntut ilmu. Dan hanya orang gila saja yang tak wajib menuntut ilmu. Jadi, jika Anda merasa gila, berhentilah untuk mencari ilmu. Tapi jika Anda merasa waras, tetaplah menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Carilah guru spiritual yang bisa membimbingmu jauh lebih baik dan mengubah karaktermu menjadi positif. Di era ini, setiap dari kita lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media, bukan? Karenanya, jadikan sosial media ini sebagai ladang kebaikan dan tempat untuk menambah wawasan, menjalin persaudaraan, serta menjadikan kita pribadi yang bijaksana di dalamnya. Jangan berguru dan mengambil fatwa di sosial media yang sebenarnya kau tidak pernah mengetahui itu di dunia nyata waktu kau berguru pada gurumu. Jadi jangan nyari fatwa itu di Google, di sosial media, jangan. Karena itulah mengapa pemuda-pemudi hijrah sangat penting memiliki guru dengan sanad dan referensi yang jelas di dunia real. Langkah pertama dalam hijrah mungkin akan sangat indah. Kita memiliki banyak teman, keluarga, support, dukungan. Lalu kemudian langkah-langkah berikutnya tak seperti langkah biasanya, di mana kita akan menemui ujian, tantangan, dan bahkan cacian. It's okay, gak masalah. Udah menjadi sunatullah di setiap perjalanan terdapat batu ujian. Ya. Dulu Nabi pun memberi kita contoh atas pelajaran yang mungkin sekarang itu kita jadikan sebagai pengalaman serta pelajaran. Dikala di kota Thaif, Nabi dilempari batu, kotoran, bahkan tak jarang cacian itu terdengar di telinga mulianya. Lalu bagaimana dengan kita yang bahkan bukan siapa-siapa? Ada kalanya Allah memberi kita cobaan serta rintangan di dalam perjalanan. Semua itu Allah berikan bukan karena Allah tak cinta, melainkan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan. Husnuzon kepada Tuhan itu penting. Jangan sampai berburuk sangka. Ada dosa yang tidak bisa dimaafkan dengan ibadah, seperti sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Lalu dengan apa Allah mengampuninya? Dengan ujian, cacian manusia, kesedihan, hinaan. Jadi bergembiralah, karena mungkin dari semua hal yang kita anggap berat, Allah menghapus dosa-dosa kita dan menjadikan itu sebagai kifarat. Yang sampai hanya yang terpilih, yang menang hanya seorang pejuang. Karenanya tetaplah berjuang, karena kita tak pernah tahu, mungkin saja karena perjuangan itu Allah meridhai kita. Ada sebuah hikayat, cerita. Dulu
ada 2 orang pemuda yang menghabiskan banyak waktunya untuk ziarah ke makam waliullah, kekasih Allah. Hingga di suatu malam ia bertemu dengan seorang lelaki parubaya dan bertanya padanya tentang apa tujuannya berziarah ke makam waliullah. Salah satu dari pemuda itu menjawab, untuk mendapatkan keberkahan serta lebih dekat dengan Allah. Lelaki parubaya tadi berkata, berapa banyak waktu yang kau habiskan berkelana mencari keberkahan dari waliullah, hingga kau melupakan sosok yang pangkatnya lebih tinggi dari waliullah. Sosok itu adalah kedua orang tuamu. Temui mereka, berbaktilah jika mereka masih ada. Jangan lukai hatinya, mintalah ridha padanya, maka Allah akan ridha padamu. Dari cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam hijrah pun perlu doa serta ridha dari orang tua. Jika kedua orang tua kita masih ada, datang dan mintalah doa darinya. Jika sudah wafat, doakanlah mereka dan berusaha untuk memperbaiki diri. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuknya. Selain perintah agama, sudah sepatutnya bagi kita untuk menjaga, memuliakan, dan menghormati ayah dan ibunda. Di era ini, seringkali kita melihat anak durhaka pada ayah dan ibunya, atau mungkin kita pernah melukai hati mereka. Nauzubillah. Jika pernah, bergegaslah untuk memohon maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Alqamah adalah sahabat Nabi yang di akhir hayatnya sulit mengucapkan syahadat karena durhaka kepada ibunya. Lalu bagaimana dengan kita yang bahkan bukan seorang sahabat dan hidup di akhir zaman? Itulah betapa pentingnya menuntut ilmu, karena dengan ilmu hidup akan menjadi terarah. Jika mereka menyakitimu, baik dengan ucapan atau tindakan, jangan balas kejahatan itu. Jika kita balas, apa bedanya kita dengan mereka? Hijrah bukan hanya tentang tampilan, tapi tentang budi pekerti dan akhlak yang baik. Jadi sebaik-baiknya balas dendam adalah mendoakan mereka yang menyakiti kita. Hidup ini sesuai dengan apa yang dilakukan. Siapapun yang membicarakan, kita di belakang, dia memang di belakang kita posisinya. Siapapun yang ingin menjatuhkan kita, dia memang berada di bawah kita. Siapapun yang menjelek-jelekan kita, dia memang jauh lebih jelek dibandingkan kita. Siapapun yang menghina kita, dia memang lebih hina dari kita. Jadi, santaikan saja. Semoga mimpimu indah dan hari-harimu menyenangkan. Gue Anom, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.